Dalam situasi terakhir ini, kaum muslimin menghadapi banyak persoalan, baik dalam skala lokal, gitu juga nasional dan internasional. Kita tahu ketika kita berbicara Islam, maka kita tidak akan memandang Islam itu terkotak-kotak dengan batas-batas teritorial, geografis. Karena dimanapun Islam itu berada, maka dia menjadi bahagian dari Islam secara keseluruhan. Dimanapun seorang Muslim berada, maka dia adalah saudara bagi orang Muslim lainnya, walaupun jarak antara mereka dipisahkan oleh benua dan lautan. Wahai kaum muslimin, itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang diajarkan tentu oleh Nabi bersumber kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara satu sama lain. Nah, wahai umat Islam, dalam kondisi terakhir, banyak berbagai persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan kita sebagai umat. Banyak tantangan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam, kita belum selesai dengan berbagai masalah. Tanah-tanah yang dimiliki oleh kaum muslimin, yang dimiliki oleh umat Islam, dari bangsa Melayu, dari suku Melayu di Rempang misalnya, dan bisa saja terjadi di negeri kita ini yang kita sebut dengan tanah ulayat dan berbagai macam. Tanpa kita inginkan dan tanpa kita sadari, bisa jadi suatu saat dengan alasan berbagai macam mesti harus ditinggalkan. Terkadang kebijakan-kebijakan itu tidak memberi ruang kepada umat untuk bisa menyampaikan pandangan mereka. Dan tidak jarang, terkadang protes, keberatan harus diperhadapkan dengan moncong senjata yang notabene-nya dibeli dengan keringat rakyat juga. Baik kaum muslimin, secara nasional begitulah kondisinya. Dan dari sisi ekonomi, walaupun umat Islam kalau dibandingkan dengan yang lainnya, dari komposisi jumlah penduduk, persentasenya sangatlah banyak, di bawah 90% atau 87% jumlah umat ini. Tapi mereka dilarang menyebut diri mereka mayoritas, walaupun memang faktanya demikian, karena kata mayoritas dianggap adalah kata yang tidak sesuai dengan konteks kebersamaan dan kebangsaan. Padahal itu adalah suatu realita yang tidak boleh dihilangkan. Menyebut mayoritas bukan berarti penindasan terhadap minoritas, tetapi itu adalah ukuran keadilan, di mana orang yang lebih banyak tentu berhak mendapatkan yang lebih banyak pula sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa harus mengurangi dan menzalimi hak yang minoritas. Wahai kaum muslimin, konsep-konsep sederhana seperti itu hari ini seperti dimusuhi dan dianggap orang-orang yang menyebut diri mereka kita mayoritas adalah orang-orang yang tidak nasionalis atau orang-orang yang tidak pandai hidup dalam suatu negara yang pluralitasnya tinggi seperti di Indonesia. Padahal kita hanya ingin untuk membangkitkan semangat umat untuk bisa bersatu untuk membangun negeri ini, karena kekuatan besar umat Islam sudah lama tertidur. Wahai kaum muslimin, tidakkah kita menyadari bahwa kekayaan negeri ini yang begitu hebat, yang membuat titiknya air liur bangsa-bangsa lain, dikuasai oleh sekelompok orang, bahkan bisa dihitung dengan jari. 87% hanya menguasai 15% kekayaan, sedangkan 10% dari penduduk ini menguasai kekayaan negara ini, bangsa ini sejumlah 80% lebih. Ketimpangan dan jurang yang begitu besar menganga dalam persoalan keadilan ekonomi juga terjadi di dalam masalah hukum.
bagaimana setiap saat perkara-perkara yang berbau agama, yang cenderung berpihak kepada umat Islam, senantiasa dicoba untuk mempretelinya, bahkan sampai kepada menyingkirkannya. Ada berita terakhir yang sudah dibantah, itu berita hoaks. Tetapi tidak ada berita informasi yang jelas yang tidak hoaks, di mana perkara keagamaan, ketuhanan yang isinya di dalamnya itu adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dikabarkan, diberitakan bahwa telah hilang dalam peta jalan pendidikan nasional. Kalau benarlah itu terjadi, berarti sudah mengurat, mengakar di dalam lembaga-lembaga yang mengelola pendidikan prinsip-prinsip skularitas, faham skularisme, sehingga hasil dari kerja mereka sangatlah skularistik, seolah-olah agama dipertentangkan dengan persoalan kehidupan dunia. Mereka menginginkan bahwa agama cukup diatur di ruang-ruang masjid, agama cukup diatur di ruang-ruang madrasah, jangan sampai agama masuk di dalam lapangan-lapangan kehidupan. Cara berfikir seperti inilah yang melahirkan keberadaan agama, membuat terhambatnya kemajuan, membuat berkembangnya manusia. Dan tidak sedikit orang-orang yang seperti itu hadir dan bahkan memegang kekuasaan. Wahai kaum muslimin, itu adalah realita yang sedang kita hadapi. Setiap saat kita merasakan bagaimana gerak itu secara sistematis, sedikit demi sedikit, mulai terasa, mulai masuk ke berbagai lapangan kehidupan. Nah, bagaimana kita berhadapan dengan semua itu? Jalan yang terbaik adalah semakin kokoh berpegang kepada petunjuk syariat ini. Itulah yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang bangsa kita. Walaupun negeri ini bukan negara Islam, tapi bukan negara anti agama. Walaupun negeri ini tidak disebut dengan negeri khilafah dan sebagainya, tetapi bukan berarti negeri yang memusuhi syariat. Karena itu, wahai umat Islam, saya mengajak kita bersatu di dalam sikap, di dalam pandangan. Jangan juga bercerai-berai. Jangan sampai kesadaran kita terlambat ketika anak cucu kita telah menerima sesuatu yang tidak bisa lagi mereka hadapi karena kelalaian kita di masa sekarang. Skala internasional, kita mendengar hari-hari belakangan ini terjadi pembantaian terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Yang jelas semua itu merupakan balas dendam yang dilakukan oleh Israel Zionis terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Mereka beralasan itu atas serangan dari para pejuang Hamas. Hamas adalah kependekan dari Harakatul Muqawamatil Islamiyah, gerakan perjuangan Islam. Mereka mengatakan bahwa itu balas dendam atas serangan Hamas ke wilayah mereka. Aneh sekali, yang dijajah semenjak 1948, yang sampai hari ini tidak pernah diakui oleh masyarakat Palestina, tidak diakui oleh negara-negara Arab dan Islam, mereka katakan wilayah mereka. Ketika datang orang yang punya wilayah, karena sudah begitu tertekan hebat dengan berbagai macam intimidasi, pengusiran, kampung harus dikosongkan, diisi dengan orang-orang Yahudi didatangkan dari berbagai negara. Kemudian ketika orang ingin membebaskan negeri itu, mereka berkata bahwa kamu memasuki wilayah kami. Inilah orang Maliang, tetapi setelah berkuasa di rumah seseorang merasa berpunya, sehingga tuan rumah ketika akan menguasai rumahnya dianggap pencuri dan diusir. Kalau seandainya ada tindakan yang menurut mereka tidak mereka senangi, mereka lakukan pembalasan sebagai pembalasan dendam mereka atas itu. Wahai umat Islam, jangan lupa bahwa Palestina itu adalah tanah yang dimiliki oleh umat Islam. Sampai 1914, Palestina itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Tetapi ketika Turki Utsmani kalah di dalam Perang Dunia Kedua, maka wilayah-wilayah Arab
diperebutkan oleh dua negara, yaitu negara Inggris dan negara Perancis. Dan tentu itu adalah imperialisme dan kolonialisme yang berlanjut sebagaimana Indonesia kemudian itu ditegaskan memiliki oleh Belanda. Sehingga akhirnya Raffles yang dahulu berkuasa atas Padang dan Bengkulu mesti pindah, dipertukarkanlah Padang dan Bengkulu dengan Singapura. Padang dan Bengkulu dikuasai oleh Belanda yang semulanya diduduki oleh Raffles oleh Inggris, kemudian Inggris pindah ke Singapura menyerahkan dua kota ini ke Belanda. Begitulah mereka membagi-bagi kue mereka. Menurut mereka itu adalah kue negara-negara jajahan mereka yang mereka kuasai dan mereka bagi-bagi menurut kesepakatan mereka saja. Nah, begitu pula Palestina. Setelah lepas dari Turki Utsmani dikuasai dan berada di bawah penjajahan Inggris. Walaupun di situ ada penguasa-penguasa Arab yang mereka akui, tapi tetap mereka pandang sebagai perpanjangan tangan kekuasaan mereka. Sampai akhirnya semenjak 1914 sampai 1948 terjadi peperangan karena munculnya milisi-milisi Yahudi yang menguasai sebagian dari Palestina, yang didatangkan dari berbagai negara termasuk dari Eropa Timur dan sebagainya, termasuk dari Yaman, berhimpun untuk merebut Palestina dari masyarakat Arab. Yang waktu itu ada beberapa kerajaan yang berdiri yang menguasainya, tapi Barat dikuasai oleh Mamlakah Urduniyah Hashimiyah dan termasuk Gaza di bawah kekuasaan Mamlakah Mesir atau Kesultanan Mesir. Termasuk juga Suria, dan di dalam peperangan itu terlibat pula Saudi Arabia. Tetapi kebiasaan penjajah bukan hanya Belanda, mengadu domba satu sama lain. Sehingga akhirnya dalam perang 1148 itu terjadi kesepakatan antara mereka untuk membagi dua Palestina. Tetapi yang terjadi apa? Sedikit demi sedikit semenjak 48 itu wilayah Palestina itu semakin mengecil, sehingga tinggallah dua tumpukan yang terpisah. Arah ke pantai laut, arah ke pantai dan ke laut ada Gaza di situ, yang sekarang dikuasai oleh Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Sedangkan arah ke Ordon atau ke Yordania sekarang, dan termasuk wilayah termasuk di dekatnya adalah Yerusalem Timur, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, itu adalah bagian dari Ad-Daffah Al-Gharbiyah atau tepi barat. Itulah yang dikuasai oleh PLO dahulu namanya. Nah, kaum muslimin, walaupun kedua daerah itu kata mereka daerah otonom, tetapi bertahun-tahun mereka kepung daerah itu. Mereka blokade, apalagi Gaza yang memiliki faksi perjuangan yang mereka anggap adalah kelompok radikal, terorisme. Mereka siarkan itu ke barat, sehingga Amerika ikut menyatakannya, Inggris ikut menyatakannya. Karena itu perlu bapak-bapak ketahui, kalau ada bantuan-bantuan Palestina, itu melalui NGO-NGO yang ada, secara formal tidak bisa diserahkan ke Hamas. Kenapa? Karena kalau ada yang menyerahkan ke Hamas, maka lembaga itu akan dicatat sebagai pendukung faksi terorisme atau gerakan terorisme, dan itu akan berbahaya. Nah, itulah yang terjadi, sehingga yang bisa diberikan bantuan hari ini adalah bantuan-bantuan kemanusiaan, membangun rumah sakit, membangun rumah, membantu makan mereka dan sebagainya. Tetapi kalau sampai itu kepada pasukan Hamas, maka akan dianggap bantuan kepada teroris. Coba bayangkan bagaimana mereka mencuci otak orang sedunia. Rakyat yang berjuang membebaskan negeri mereka dengan segala blokade yang dilakukan. Bahkan sekarang diputus air dan minum. Air, minum dan listrik, energi. Mereka hidup dalam kegelapan, dibombardir dan berbagai macam, dan itu telah berlaku berulang kali bertahun-tahun. Nah, ada sekelompok yang berani bertahan untuk memperjuangkan negerinya, karena setiap jalur diplomasi dilakukan terjadi jalan yang buntu, tidak bisa dilanjutkan. Kenapa?
Karena setiap ada kesepakatan terus Israel mengkhianatinya. Nah, orang-orang yang berjuang seperti ini kemudian oleh Amerika dan sekutunya dikatakan ini adalah kelompok terorisme. Wahai kaum muslimin, disebarkan informasi itu. Diperingatkan orang-orang. Apa sebenarnya yang terjadi? Inilah ketidakadilan dunia. Di tangan penguasa-penguasa yang sebenarnya telah diperingatkan oleh Al-Quranul Karim. Tetapi ayat ini banyak orang segan membacanya hari ini, takut dituduh intoleran. Tapi itu adalah kenyataan. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan reda orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kamu ikut dengan agama mereka. Itulah fakta, itulah kenyataan. Sehingga wilayah yang mereka katakan otonom itu tidak mendapatkan suplai makanan yang cukup. Tiap sebentar diserang, tiap sebentar diintimidasi. Siapa saja yang melakukan hal yang tidak ingin dihantam, dipenjara, bahkan tokoh-tokohnya dibombardir dan berbagai macam. Mereka hidup bertahun-tahun dalam situasi seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tentu mengetahui seluruh apa yang terjadi pada makhluknya. Dan Allah tidak diam. Ia gerakkan di dalam hati para pemuda di Gaza itu orang-orang yang tidak ada lagi rasa takut dalam diri mereka. Mereka lebih cinta kematian daripada kehidupan. Mereka lebih ingin biarlah terbujur tidak bernyawa daripada hidup di bawah tekanan penjajahan dan penghinaan. Mereka-mereka yang hidup dengan Al-Quranul Karim. Mereka yang hidup dengan ilmu. Jangan dikatakan bahwa orang-orang yang ada di dalam Hamas itu orang-orang bodoh. Mereka adalah para ilmuwan. Mereka adalah anak-anak muda yang taat, yang saleh, yang mau membaca Al-Quranul Karim. Mereka yang belajar ilmu agama, orang yang istiqamah dengan Islam. Semua itu mereka lakukan adalah untuk meningkatkan tingkat kesabaran mereka dalam rangka ridha, bertahan di negeri mereka dengan segala kekurangan untuk mencapai suatu maksud, yaitu memerdekakan negeri mereka dan membebaskan kiblat pertama umat Islam, yaitu Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi wahai kaum muslimin, masalah Palestina bukan hanya sebenarnya urusan orang Palestina. Masalah Palestina urusan orang Palestina dan urusan umat Islam keseluruhannya. Apapun yang dilakukan oleh umat di negeri itu adalah bahagian dari perjuangan umat secara keseluruhan. Karena itu saya sangat sedih ketika berbagai orang kadang dengan berbagai macam komentar, para pengamat militer, pengamat politik, pengamat berbagai macam, karena sekarang banyak sekali para pengamat entah apa keilmuannya, mengatakan bahwa ini adalah begini, ini begitu, bahkan menuduh ini adalah perpanjangan tangan ini telah masuk ke dalam perangkap dan sebagainya macam. Ini lihat Gaza hancur sekarang, sekian ribuan yang mati akibat Hamas yang menyerang keluar. Keluar mana? Mereka bukan menyerang keluar negara mereka. Mereka menyerang di dalam negeri mereka sendiri. Cuma selama ini mereka dikurung di dalam pagar yang kokoh. Dan sekarang dengan berbagai macam teknologi dan usaha mereka lampaui batasan itu. Dan mereka serang tempat-tempat pemukiman yang itu adalah kampung mereka, yang mereka diusir dari sana dan digantikan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi sampai di tempat itu, apakah mereka membunuh para wanita? Tidak. Apakah mereka membunuh anak-anak dan orang tua? Tidak. Mereka hanya membunuh orang yang melawan dengan senjata, para tentara saja. Karena begitu adab berperang di dalam Islam. Dan mereka tahu konsekuensinya. Apabila mereka menyerang, maka Israel dengan seluruh kekuatannya dan peralatan yang modern itu akan membombardir daerah mereka. Dan akan sekian saudara-saudara mereka yang akan gugur. Mereka sadar itu. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang terkepung? Karena itu saya mengajak kita semua.
menahan diri untuk mencela apa yang dilakukan oleh para pejuang di sana. Kita tidak hidup di sana. Kita tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Apakah perjuangan mereka ini akan berbuah kemenangan? Dan itulah yang kita harapkan, Allah mansuril muslimin wal mujahidin fi Palestin. Atau mungkin ini merupakan ujian balik, mereka belum lagi diberi kemenangan oleh Allah. Apapun buah perjuangan mereka, saya menghimbau kaum muslimin di seluruh negeri ini, di seluruh dunia ini, qifu ma'ahum, berdirilah bersama mereka. Jangan salahkan mereka dengan apapun strategi yang mereka pakai, karena mereka membuat strategi berdasarkan realita yang mereka hadapi. Sedangkan kita hanya berbicara di depan kamera, berbicara di mimbar, berbicara ini sampai mengatakan ini tidak benar, ini penyebab kehancuran. Bagaimana kalau orang berbicara itu disuruh hidup agak seminggu saja di sana? Mampu tak dia hidup tanpa air, tanpa listrik, hanya berbagi roti keras, terkurung di dalam wilayah itu? Wahai kaum muslimin, Palestin adalah negeri yang di dalamnya ada Al-Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Karena itu jangan pernah kita menodai lidah kita dengan kalimat-kalimat mencela para pejuang itu. Doakan mereka, munajatkan kepada Allah, semoga Allah memberikan kemenangan, agar Allah merahmati para syuhada yang gugur dalam mempertahankan negeri mereka, mempertahankan agama mereka, mempertahankan syiar dan simbol-simbol keimanan mereka. Dan itulah para mujahidin. Karena itu wahai kaum muslimin, penutup khutbah pertama ini, mari kita renungkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina alal qa'idina ajran azima. Tidaklah sama orang yang duduk menunggu saja di antara orang-orang beriman, kecuali orang-orang yang dalam keadaan menerima mudarat, ada dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan ada halangan dan bermacam. Tidak akan sama mereka itu dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka. Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan diri mereka atas orang-orang yang duduk menunggu saja derajat. Jadi derajat mujahidin lebih tinggi. Kita di sini hanya duduk menyaksikan berita, menerima informasi, tetapi berkomentar bermacam-macam. Tidak akan sama orang yang berjihad memanggul senjata untuk membebaskan dari negeri mereka itu, membebaskan Al-Masjid Al-Aqsa, dengan kita betapapun kita ahli dan berbagai macam. La yastawi, kata Allah, tidak sama. Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad. Wa kullan, dan seluruhnya selama kita ikut mendoakan mereka, ikut bersimpati dengan mereka, ikut membantu mereka dengan segala kemampuan yang ada. Wa kullan wa'adallah, seluruhnya dijanjikan oleh Allah kebaikan. Namun ingat, wa faddalallah, diulang lagi oleh Allah dalam ayat itu, Allah mengutamakan al-mujahidin, orang yang berjihad di jalan Allah, alal qa'idin, dibandingkan dengan orang yang duduk saja di rumahnya, di kantornya, di berbagai tempat dia senang di situ. Ajran azima, dilebihkan oleh Allah pahalanya begitu besar kepada orang-orang yang berjihad. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita untuk memunajatkan mereka di dalam salat kita, dalam kunut kita, di dalam khutbah seperti ini kita doakan mereka. Dan setiap selesai salat fardu kita jangan lupa, wahai ibadallah, doakan saudara-saudara kita itu agar mereka terbebas dari kezaliman yang dilakukan penjajah Zionis Israel dan negeri kita mereka merdeka. Begitu juga Masjidil Aqsa bebas dari cengkeraman orang Yahudi, orang Zionis yang laknatullah itu. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Astaghfiru rabbakum.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال في آية أخرى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara yang membebani terus perjuangan umat adalah pengkhianatan. Perang 1948 antara bangsa Arab dengan orang-orang Zionis Israel yang di belakangnya ada Inggris, ada Perancis, ada Amerika dan berbagai macam negara-negara barat ketika itu sebenarnya bisa dimenangkan oleh bangsa Arab. Tetapi sekali lagi pengkhianatan. Pengkhianatan adalah perkara yang sangat berat yang akan menimpa umat ini kalau mereka tidak bisa mengantisipasinya. Bagaimana mengantisipasi pengkhianatan adalah taswiyatus sufuf, merapatkan saf. Itulah pelajaran yang kita ambil dari salat berjamaah. Selama kita berkomitmen di luar sana sebagaimana kita berkomitmen dalam berjamaah seperti dalam salat ini, maka para pengkhianat tidak akan bisa hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena pengkhianat akan terus mencari celah untuk menyimpang dari perintah imam. Tetapi di dalam salat tidak ada orang yang akan keluar dari perintah imam. Nah, itulah yang harus diambil pelajaran. Karena itu wahai kaum muslimin, jadikanlah ibadah yang kita lakukan itu memiliki makna di dalam sikap kehidupan kita. Makanya langkah pertama yang dilakukan oleh Rasul untuk menghadapi Yahudi Madinah adalah al-ikha, mempersaudarakan antara kaum muslimin walaupun mereka berasal dari negeri yang berbeda. Satu dari Makkah, yang satu berada di Madinah. Walaupun antara mereka tidak terjalin ikatan nasab dan rahim, tetapi mereka disatukan oleh Rasul dengan ikatan keimanan dan keislaman. Begitulah menghadapi para pengkhianat. Begitulah cara menyingkirkan kaum munafiqun. Nah, itulah yang hendaknya ditumbuhkan di tengah umat Islam. Perteballah rasa ukhuwah antar sesama kita. Berbagai perbedaan yang terjadi tidak mungkin akan dihabisi sampai ke titik nol. Paling kita hanya bisa meminimalisirnya. Tapi jangan jadikan perbedaan-perbedaan itu di dalam perkara furu' apalagi sebagai alasan kita untuk memecah-mecah saf masing-masing. Jadilah bagaikan kata Nabi kalbunyan, bagaikan bangunan al-marsus yang saling mengokohkan satu sama lain. Dengan itulah kita bisa berhadapan dengan berbagai tantangan, dan dengan itulah kita bisa membersihkan barisan kita dari para pengkhianat dan kaum munafik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجة. اللهم أنت
antal qahhar, Allahumma antal jabbar, Allahumma antal muntaqim, Allahumma antal azizul azim. Allahumma inna nas'aluka an tansura ibadaka ikhwanana al-mujahidin fi Filistin ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum ala a'daihim, Allahumma ansurhum ala a'daihim, Allahumma ansurhum ala a'daihim warham mautahum waj'al mautahum min asy-syuhada'i ya rabbal alamin. Allahumma wahhid kalimatahum ووحد صفوفهم، اللهم اجعل كلمتك هي العليا واجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم إنك أنت خير الناصرين، انصرنا وانصرهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم واحفظهم في بيوتهم واحفظهم في مسيرتهم واحفظهم في ميادين الجهاد رب العالمين. إنك أنت خير الحافظين وإنك أنت خير الناصرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا أمة الإسلام، ووفق المجاهدين بالنصر يا رب العالمين. إنك أنت خير الناصرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوه من فضله يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروه كثيرا ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.